Sejak itu waktu aku hamil, aku takut sekali sama Tuhan. Aku doanya tuh sangat-sangat bodoh. Tuhan, ampuni dosa aku dong. Kasih aku anak dong Tuhan, tapi aku gak mau operasi. Ada yang minta ke Solo misalnya, nah lagunya jazz. Tapi kalau ada yang minta ke Lampung, ke Banjarmasin, kemana, itu lagunya pop. Tempo-tempo ada nyanyiin satu lagu dangdut dong, oh boleh gitu. Waktu terkenal itu aku belum lahir baru, jadi ada arogannya, ada macem-macem, ada diskotiknya, ada narkobanya, ada rocknya, ada segala macem gitu. Nah, apakah orang yang seperti itu, yang udah ketahuan hidup dalam dosa, diperbolehkan untuk melayani di mimbar? Sahabat Kopi, kembali dengan saya Billy Lantang, dan hari ini kami kedatangan tamu yang sungguh istimewa, legendaris, dan pastinya kalau lihat mukanya pasti semua akan kenal Kak Vonny Sumlang. Heeey! Thank you. Luar biasa, akhirnya kita dipertemukan Tuhan nih, ya. Akhirnya ya, kita ketemu pertama kali itu di sebuah persekutuan doa. Iya betul. Dan Kak Vonny datang, terus kita langsung janjian, Kak Vonny datang dong ke podcast aku dan sharing-sharing. Karena ini sosok yang semua masyarakat Indonesia pastinya sudah tahu. Dan kisah-kisahnya seperti apa, ya kan. Terus kemudian hari-hari ini banyak juga yang mendengar, tiba-tiba semuanya melihat album-album, lagu-lagu rohani dinyanyikan dan lain sebagainya. Kemudian aktif dalam pelayanan gitu ya. Dan pastikan ada masa-masa lalu yang indah dan juga gelap pastinya. So pasti. Ya, harus ada gitu-gitunya supaya kita jadikan itu kesaksian hidup. Ya kan? Ada orang ngomong gini, lebih baik gue jadi ex penjahat daripada gue ex hamba Tuhan. Betul ya? Bener banget. Jangan sampai udah terima Yesus, udah bertobat, balik lagi ke hidup yang dulu. Jadi itu menjadi sebuah kesaksian hidup lah. Kita semuanya punya masa-masa dulu yang gak enak gitu ya. Betul. Yang gelap ya. Gimana? Kak Vonny ini asli Manado? Aku asli Manado. Manado ya? Mama papa Manado. Cuma aku mau bilang satu nih. I'm so blessed bisa ketemu Pastor Billy. Aduh. Karena apa ya? Karena I've been watching you. Oke. Almost every day loh. Oh iya? Jadi makan firman Tuhan yang bagi aku tuh thank you banget sama sang pemberinya. Sang pemberi anugerah kepada Pastor Billy itu, Tuhan kan. Tuhan mempertemukan itu bagi saya itu luar biasa, ngeri. Karena kan selama ini kan aku banyak bertemu dengan hamba Tuhan. Mereka semua bagus, tapi ada hal-hal yang lebih dalam yang Tuhan bukakan melalui Pak Billy. Gitu. Oh, thank you. Puji Tuhan. Puji Tuhan kalau bisa jadi dampak. And also kesaksiannya puji Tuhan. Iya, itu kesaksian yang ya perjalanan iman yang paling mengerikan sih. Luar biasa ya. Di tahun 2018 2019. Ya, itu perjalanan iman yang ya sampai hari ini masih membekas dan memberikan warna tersendiri pengalaman sama Tuhan yang indah gitu. Dan puji Tuhan, senang kalau bisa dapat afirmasi ini ini bahwa bisa bawa berkat bagi orang lain. Itu ya harus begitulah hidup. Untuk jadi berkat ya. Nah, kalau Kak Vonny ini lahir di Manado atau lahir di sini? Aku lahir di Manado, tapi karena papa itu pendeta, terus papa itu dituntun Tuhan, maksudnya ditunjukin Tuhan untuk buka pelayanan di NTT di Kupang. So I was grown up di sana. Oh gitu, di Kupang. Jadi aku umur 5 kalau nggak salah deh. Udah dibawa ke sana sampai I'm finish my high school. Terus baru ke Jakarta. Oh, pendeta di apa? Sinode apa? GPDI. Oh, GPDI. Iya, Papa Mama GPDI. juga. Sama dong kita latar belakangnya. Iya, dan juga sama itu. Iya. Coba kalau zaman Papa tuh zaman Oma Rungkat gitu-gitu. Yes. Ya, Oma Rungkat semuanya, dan ya mereka keluarga dekat lah sama kita. Dan berarti rootsnya mirip-mirip nih kita ya. Terus pindah Jakarta tahun? Aku Jakarta tuh tahun 82 deh. 82, wow.
Tapi masih nyanyi-nyanyi di itu biasa, masih full dengan duniawi. Jadi nyanyi-nyanyi itu di kafe. Tapi itu bagi aku kerjaan yang not bad, yang baik juga kan. Aku nyanyi di restorannya Rima Melati, Ibu Rima Melati almarhumah, dan juga jazz kemana-mana gitu. Setelah itu baru aku ditemukan oleh Pak Jackson Arif, Jackson Record, untuk aku diorbitin recording, recording, mulai dari album pertama Kau Lelaki, album kedua Ratu Sejagat, dan seterusnya. Baru tahu sama Pak Om Jackson Arif. Iya. Itu anaknya teman baik aku. Oh really? Tapi beliau udah meninggal. Betul. Jackson Record kan? Iya. Jackson Arif namanya kan. Ya, anaknya teman baik aku dan aku pernah lihat koleksi-koleksi di rumahnya ya, kaset-kaset jadul-jadulnya zaman dulu itulah pokoknya. Aku pernah yang album pertama tuh plat loh. Oh, wow. Yang aku pakai topi yang judulnya Kau Lelaki. Wow, oke. Waktu itu genre-nya apa ya? Pop atau lebih ke jazz? Pop ya. Pop banget. Tapi gimana ya? Aku terima jazz juga karena gini. Aku dari dulu tuh tergila-gila banget sama Anita Sarawak. Oke. Dia tuh sosok yang nyanyi apa wae. All genre dia nyanyi. Pop, rock, dangdut, jazz, segala macam deh. Nah, aku tuh terinspirasi banget. Aku suka banget nyanyi kayak gitu karena kan bagi aku kalau emang bener terjadi ketika aku bener-bener jadi professional singer, baru aku tahu bahwa emang penonton tuh banyak. Ada yang genrenya kesukaannya macam-macam. Ada yang suka jazz, suka pop, dan nah karena itu aku lebih kayak kalau misalnya aku buka restoran aneka Nusantara. Jadi aku bisa nyiapin makanan ini kali. Jadi kalau nyanyi gitu. Jadi waktu tahun 86 itu waktu aku keluarin Kau Lelaki, berbarengan itu aku terpilih oleh Bapak Paul Eckert yang dari North Sea Jazz Festival di Holland, di Amsterdam. Terpilih untuk nyanyi di sana. Untuk nyanyi mewakili Indonesia. Karena kan mereka pilih karena itu grup Indonesia itu kan di bawah pimpinan Ibu Tutut, tangan kanannya Peter Gonta gitu. Jadi tapi yang pemilik North Sea Jazz itu Paul Eckert. So 86 nyanyi di situ. North Sea Jazz Festival Indonesia, dan itu super sukses. Wow. Karena aku kalau zaman sekarang kan kalau orang penyanyi itu disawer sama duit. Kalau di Belanda sawernya dilemparin bunga beribu-ribu bunga gitu, bedanya gitu. Tapi itu apresiasi mereka tuh yang luar biasa kalau dikirim dilemparin bunga itu udah luar biasa. Berarti mereka suka. Sukses banget dan puji Tuhan sukses banget. Wow. Jadi setelah itu bisa pop, bisa jazz gitu ya? Iya, jadi aku berbarengan aku keluarin di album jazz itu Baskara tuh meledak 3 album, tapi di album soul aku juga puji Tuhan dia meletus karena setelah Kau Lagi Ratu Sejagat. Nah itu booming luar biasa. Nah jadi aku tuh kalau mau misalnya terima acara, ada yang minta ke Solo misalnya, nah lagunya jazz. Tapi kalau ada yang minta ke Lampung, ke Banjarmasin, kemarin tuh lagunya pop. Tempo-tempo ada nyanyiin satu lagu dangdut dong. Oh boleh gitu. Nah ini pertanyaan penting nih. Kan latar belakang gereja GPDI. Di tahun 80-an itu kita tahu lah, karena aku juga waktu saat itu lagi SMA tuh ya, tahun 80-an. Untuk seorang apalagi anak pendeta, nyanyi yang dikatakan sekuler lah. Itu kan akhirnya menimbulkan stigma dong. Wah ini anak berontak nih dari orang tuanya, nggak nyanyi lagu gereja, nyanyinya lagu begitu-begitu dan lain sebagainya. Kan itu pernah tuh stigma seperti itu zaman itu gitu ya. Oh aku punya kisahnya. Ada kisahnya? Ada dong. Nah itu tuh gimana nanggapin itu? Jadi gini. Before my father passed away, dia udah lihat kan dulu papa tuh sebelum jadi pendeta dia tuh pemusik yang lebih hebat dari kakak saya Albert Sumlang, yang pemain saxophone The Mercies. Oh iya. Papa saya tuh kalau Albert Sumlang tuh cuma main saxophone sama klarinet. Kalau papa saya biola, saxophone, klarinet, trompet, ya? Gitu. Kalau kakak saya yang lain piano gitu. Nah dia tahu bahwa waktu aku masih bener-bener masih SMP aja aku udah nyanyi diam-diam ngumpet lewat jendela ke Gita Bahari nyanyi. Nah akhirnya dia bilang pada suatu hari sebelum dia meninggal, dia bilang kalau kamu mau niti karir kamu
ikut kakak aja abang. Waktu itu kan tahun 73 tuh abang kan udah duluan, Pak Albert tuh udah demensis kan. Jadi dia bilang ikut aja, aku masih kecil. Tapi ya kalau apa nyanyi aja di Jakarta, jangan di sini. Karena memang kalau di Sigma itu orang ngomongin gimana sih papanya khotbah itu, mereka judge-nya tuh luar biasa, luar biasa gitu. Pastinya. Gitu ceritanya. Dan itu apakah memang lagi hidup dalam dosa juga? Atau memang berontak gak mau ada di gereja, bahkan nothing to do lah pokoknya sama kehidupan kerohanian, dan memang lagi hidupnya dalam kegelapan atau sama atau sekali enggak. Jadi aku itu cuman posisi aku waktu itu belum lahir baru. Oke. Nah waktu aku mulai sebelum aku recording, sebelum jadi ya biasanya kalau artis udah punya nama kan pasti jadi terkenal kan gitu ya. Nah waktu terkenal itu aku belum lahir baru, jadi ada arogannya, ada macem-macem, ada diskotiknya, ada narkobanya, ada rokoknya, ada segala macem gitu ya. Bagi saya itu emang itu udah duniawi dan dosa-dosa kayak gitulah ya kan. Sampai suatu hari sampai saya waktu mau menikah, waktu saya menikah. Ketika pengen cepet punya anak, pengen cepet hamil, periksalah kita ke dokter. Nah waktu itu saya divonis nggak bisa hamil karena kandungan saya tertutup. Jadi istilahnya itu harus dioperasi kata dokter. Bahasa gaulnya sekarang tuh ditiup. Oke. Nah sementara teman saya dia udah meninggal sih, namanya dia penyanyi juga, Cici Sumiati. Dia pernah ditiup 3 kali, tapi nggak bisa hamil juga. Nah sewaktu saya ngalami mujizat pertama kali, saya lahir baru lewat itu. Jadi mama saya kan nggak mau dioperasi karena masih sibuk nyanyi kan gitu. Mama saya kalau di Kupang suka dijulukin Ratu Doa. Wow. Every prayer yang dia minta ke Tuhan tuh pasti dikabulin. Jadi dia selalu bilang doa nggak ada yang mujizat bagi Tuhan, nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mujizat itu masih terus ada. Jadi tapi aku yang dengan bodohnya gitu. Jadi kalau anak pendeta bukan ukuran dia udah lahir baru atau apa ya. Kalau mama aja gereja nyanyi, aku dulu masih kecil juga mimpin paduan suara loh. Wow, ibu-ibu kalau mama lagi sakit kepala ajarin dong. Jadi ibu-ibu aku masih 6 tahun ajarin, ayo tante sol mi do sol mi. Gitu. Bisa baca tangga dong. Bisa tapi not angka. Oke, aku nggak bisa not balok, not angka. Iya. Nah, karena itu mama selalu kuatin. Nah, jadi aku mulai doanya itu sebelum aku mengalami mujizat, aku doa sebelum waktu dia udah benar-benar nyenyak, udah snoring, baru aku doa. Aku doanya tuh sangat bodoh. Tapi mungkin gitu ya. Apa tuh doa yang kalau dibilang doa bodoh tuh apa? Maksudnya doa yang sederhana yang nggak pinter doa gitu. Jadi aku kan belum juga ngerti grace atau apa bahwa kita sudah diampuni 2000 tahun. Udah nggak ngerti, jadi gini, Tuhan ampuni dosa aku dong, kasih aku anak dong Tuhan, tapi aku nggak mau operasi. Oke. Doa dari kejujuran tapi gini, hati itu. kasih anak aku dong laki-laki karena suami aku tuh kan itu kan darah Jawa, ada Arabnya juga. Jadi dia bilang kalau anak pertama tuh harus laki-laki. Jadi saya rasa kayak under pressure gitu kan. Jadi waktu saya minta tuh, Tuhan Yesus saya mau anak laki-laki. Doanya tiap malam sama, cuma ngomong kayak gitu selama 14 hari. Hari ke-15 tiba-tiba aku rasa kok aku sepertinya 5 hari nggak terlambat haid. Aku telepon dong, waktu itu kan dokter, ya mereka julukin di rumah sakit pondok itu dokter artis gitu deh waktu itu. Jadi cuma dia juga gak mau dipanggil dokter, panggilnya Om Yuyun, namanya Mariunani kan, orang Sunda. Saya telepon, Om Yuyun kok aku udah 5 hari gak? Hah? Kamu kan harus dioperasi non, kok bisa cepet suruh ke sini. Langsung diperiksa, ternyata dia bilang this is a miracle. Wow. Tapi dia ngomong gini, emang kamu kedukun? Enggak, aku cuma I only pray to my Lord Jesus Christ. Aku bilang gitu kan. Terus, oh iya aku tahu itu Nabi Isa tuh dia sang penyembuh, sang pemberi mujizat. Aku cuma iya aja gitu kan. Ya udah, sejak itu waktu aku hamil, aku takut sekali sama Tuhan. Baru aku ngerasa Tuhan itu emang ada, jadi aku nangis
nangis tiap hari, nangis tuh. Takut in a tuh good sense kata ya. tuh Hormat, jadi hormat. Iya. Takut hormat dan merasakan emang bener Tuhan tuh ada. Ada, wow. Anak pendeta nggak harus dia udah holy atau enggak, justru banyak banget kejahatan kalau namanya anak pendeta kan ya. Gitu. Jadi sekarang anak itu sudah salah satu mujizat. Sementara mujizatku banyak banget dalam hidupku. Jadi lahir tahun? Aku melahirkan tahun? 91. November. Udah mau 92. Oke. Berarti ini anak sudah 30-an ya? 30-an tahun ya. Wow. Nah itu pas akhirnya di saat-saat seperti itu pertobatan terjadi. Pas dapat anak itu pertobatan. Terjadi. Pertobatannya tuh bertahap proses. Jadi aku berhenti rokok. Aku nggak kepengen ke diskotik lagi. Nggak pengen minuman keras kayak gitu kan. Kalau temen-temen kan minum wine, minum bir atau begitu-gitu kan. Nah mulai dari situ. Terus step yang berikutnya tuh mulai kasih kesaksian, nyanyi terus kasih kesaksian. Terus Tuhan tuh nuntun aku udah bisa doa gitu. Terus akhirnya pertama kali buat album rohani itu kapan? Album rohani. Sampai ke situ. Kalau sampai ke album rohani itu ada mujizat tersendiri tuh. Waktu itu sebelum COVID sih. Sebelum COVID. Jadi aku tuh bikin lagu. Ada di YouTube ada judulnya Tempat Perlindunganku. Mazmur 91. Nah, jadi aku bikin note. Selesai ini yang mujizatnya di sini. Setelah notnya udah jadi, lirik belum punya, ya kan? Pada satu pagi, saya udah lupa tepatnya hari apa. Pokoknya saya pagi banget saya turun kan, namanya kok mak rempong kan selalu bangunnya pagi banget kan, jam 6 gitu. Saya turun, saya cuma lagi mikir-mikir liriknya apa, tapi saya berdoa sama Tuhan, Tuhan berikan saya liriknya gitu kan. Terus saya turun dari kamar saya di atas turun ke bawah. Saya kan punya Bible tuh. Bible tuh nggak pernah taruh sembarangan di kursi-kursi, nggak pernah. Selalu ada tempatnya kan. Tapi waktu itu saya lihat loh, kok ada di kursi ya? Saya kaget kan. Saya mau ambil, kok Alkitabnya kebuka gitu. Begitu saya lihat loh, kok Mazmur 91. Terus saya seperti terdorong tuh baca tempat. Akhirnya jadi tempat lindunganku dan kubu pertahananku. Dialah Tuhan Allahku yang ku percaya. Akhirnya aku naik ke atas, aku doa, aku nangis, aku dapat liriknya gitu. Bayangin Tuhan bisa kasih begitu aja, aku ngeri. Terus bikin video klipnya gitu. Tahun berapa dong itu berarti? Sebelum itu COVID? 2000. Baru aja dong ya berarti ya? 2000 sebelum COVID, mungkin 2016 kali apa 2017 ya gitu. Iya. Jadi ini perjalanan seorang Vonny Sumlang dari anak pendeta. Nyanyi lagu sekuler. Karena memang sudah panggilan, dan kalau bagi aku sebenarnya ya apapun yang kita lakukan itu kan sebenarnya pelayanan kita ya. Nah jadi kalau kita sampai misalnya menyanyi lagu yang dikatakan kategorinya sekuler, tapi kalau kita buat dengan lirik yang membangun dan lain sebagainya, walaupun misalnya nih ada orang yang pernah bertanya nggak ada kata Tuhannya gitu di situ, tetapi membangun lirik yang bisa membangun kehidupan orang sebagai seorang musisi misalnya, bagi aku itu pelayanan yang luar biasa sebenarnya. Iya betul. Iya kan. Jadi seringkali kita pilah-pilah Tuhan. Dan satu hal yang aku gak setuju itu adalah ketika orang mulai bilang Tuhan adalah bagian dari hidupku. Harusnya yang benar tuh adalah Tuhan adalah segalanya dalam hidupku. Jadi apapun yang aku lakukan untuk kemuliaannya Dia. Betul, harusnya kan gitu. Betul. Jadi ini perjalanan yang memang dari angle yang berbeda sih. Kalau saya lihat Kak Vonny itu benar-benar yang hidupnya ngalami Tuhan dengan mujizat, dapat anak. Di situ akhirnya hidupnya kembali kepada Tuhan. Amin. Dan sampai sosok Vonny Sumlang sampai hari ini membawa kemuliaan Tuhan kemanapun dia pergi. Itu yang menjadi kisah yang indah kan sebenarnya. Nah, banyak orang yang juga ngalami hal yang sama, tapi banyak orang yang akhirnya kembali ke dalam kehidupan yang lama. Banyaklah orang-orang yang walaupun sudah ditolong Tuhan dan lain sebagainya, gak konsisten. Nah, untuk seorang Vonny Sumlang yang bisa konsisten selama ini, ikut Tuhan dari tahun 90 lah kalau kita bilang tadi kan dapat mujizat Tuhan. Itu gimana? Kan pasti ada pergumulan hidup juga lah. Ada dalam hal-hal yang sulit-sulit, keluarga mungkin dan lain sebagainya. Itu bisa konsisten sampai hari ini.
kiat-kiatnya tuh itu apa? kasih Ngapain? karunia Tuhan luar biasa banget. Betul. Itu aku percaya itu kasih karunia Tuhan. Cuman di satu sisi Kak Foni tuh ngapain? Iya betul. Yang tadi ada dikit mention tentang lagu yang ada Tuhan, tapi kata-katanya membangun. Contohnya You Raise Me Up, George Gruban. Yes, George Gruban kan? Yes. You raise me up, so I can stand on mountain kan gitu. Itu. Terus kalau jadi gini. Saya itu proses banget ya dari mulai ketika anak saya udah mulai ya sepertinya 6 tahun 5 tahun saya mulai masuk di ministry. Namanya Senli Ministry. Senli itu artinya bahasa Mandarin itu victory. Nah, di situ Tuhan pakai saya, maksudnya saya belajar banyak, saya mengalami Tuhan banyak di situ dan saya juga mendapat kepenuhan Roh Kudus di pelayanan itu. Terus akhirnya kami pergi, walaupun awal-awal itu saya hanya nyanyi. Kalau misalnya kita pelayanan ke daerah ini, hanya nyanyi. Terus tapi up and down artinya bukan berarti kalau waktu down kita melakukan hal-hal yang salah, enggak. Kalau ya namanya manusia kan kita nggak bisa, belum sempurna sekarang nanti kan gitu. Tapi kalau sekarang saya yang seperti bilang kenapa masih, karena saya terus memberi diri saya untuk melekat dengan Tuhan. Itu kalau bagi saya gitu. Jadi kalau saya melekat dengan Tuhan, apa aja aku mau ngelakuin, aku ngomong sama Roh Kudus kan udah ada di sini kan, ya kan. Jadi Tuhan saya mau ini, saya mau itu gitu. Misalnya, jadi berarti secara aktif mau terlibat seperti tadi dibilang dalam ministry ini, dalam pelayanan ini, dalam komunitas ini dan lain sebagainya. Jadi selalu mau tertanam di dalam sebuah tempat lah. Betul, gitu ya. Tertanam dan juga belajar dan diperkaya dengan kekayaan rohani itu, dan juga bukan cuma persekutuan itu, ada juga persekutuan petisi. Perkumpulan hati misi, kami pergi ke daerah-daerah yang benar-benar minim, yang mesti tidur di lantai, kamar mandinya di belakang, kayak gitu, ngeri gitu. Tapi nggak tahu, saya suka cita. Intinya gini loh, bukan karena emang benar tuh, bukan karena kebisaanku, bukan karena kuat tuh, emang benar Tuhan. Semuanya Tuhan yang berikan kan. Karena kita juga membuka hati, membuka diri untuk Lord. Tolong aku melakukan ini. Kalau misalnya kita mau berdiri sendiri kekuatan nggak mampu pasti. Nah ini pertanyaan yang berikutnya lagi. Gini, jadi bagi orang yang udah ikut Tuhan dan konsisten ya, salah satu kiat kuncinya adalah tertanam di dalam sebuah komunitas. Betul. Kemudian komunitas yang pastinya membangun dan lain sebagainya. Terus ada orang-orang yang juga terus jadi akuntabilitas gitu ya. Hidupnya tuh akhirnya bisa konsisten, betul. Nah, satu sisi lagi pertanyaan yang penting nih, karena aku juga pernah ngalamin. Nggak semua komunitas pengajarannya benar. Betul nggak? Betul. Pernah nggak ngalamin kayak gitu? Ada pertikaian. Contohnya kayak gini ya, tapi saya sedang tidak etis lah untuk membicarakan kesalahan orang. Cuma misalnya saya di satu persekutuan gitu, saya tadinya belum begitu dalam tentang mengetahui firman yang kasih karunia itu. Karena kan kalau kasih karunia itu sekarang ini saya tahu seperti itu lagu Reckless Love of God. Itu cintanya Tuhan tuh ngeri. Reckless bener-bener. Nah, jadi dulu tuh saya masih ngerasa kok ini teman saya yang worship leader ini kok dia hidupnya masih di dua dunia ya. Dalam arti kata dia itu pesuka sesama. Tapi saya lagi mikir gini, kalau kita berdiri di altar kan itu kan kekudusan Tuhan. Nah, tapi saya ini ngerti bahwa saya sendiri, anak saya itu lebih dulu dia, karena dia terus khotbah dari Pastor Prince sebelum kita bertemu kan. Jadi dia lebih dulu, mama nggak bisa judge. Itu yang namanya kasih karunia itu ngeri. Apapun yang penting imannya Tuhan akan ampuni, Tuhan akan proses dia. Tapi karena saya juga di grow up di GPDI, jadi kayak namanya aduh mana dong, ini kita mau bersih leader tapi kok dia kok masih hidupnya di dua dunia kayak gini, mana dong. Akhirnya saya pernah suatu sekali tegur dia misalnya gitu, tapi dia nangis minta aduh doain aku dong gitu. Tapi untuk seterusnya saya nggak tahu dia menjalani hidupnya bagaimana. Tapi akhirnya saya ngerti bahwa saya gak boleh judge. Whatever happens saya gak boleh judge. Yang ada saya doa supaya Tuhan berikan dia kekuatan untuk dia bisa cabut dari dunia. Atau untuk dia kuat untuk tidak melakukan hal yang itu. Atau gimana Pak Billy? Betul, aku setuju. Kalau dari satu sisi
kita ini kan punya kecenderungan sebagai manusia yang hakimi orang. Udah pastilah ya. Terus kita juga dulu pasti pengajaran-pengajaran yang kita terima itu seringkali kita harus lakukan sesuatu baru nanti Tuhan akan melayakan kita, gitu-gitu kan. Iya, betul. Nah, itu Taurat. Ya, Taurat seperti begitu yang akhirnya membuat kita terbelenggu justru. Betul. Dan akhirnya bukan kita takut sama Tuhan, jadi ketakutan sama Tuhan. Betul. Kan sesuatu yang beda lagi ya. Betul. Bukan hormat sama Tuhan, tapi terus kalau ada hal-hal yang buruk kita masih bisa bilang gini, aduh Tuhan lagi hukum gue nih. Tuhan lagi. Maksudnya gini, hukuman sama disiplin tuh beda loh. Betul. Tuhan mendisiplinkan, tetapi tidak menghukum karena selesai di kayu salib semuanya karyanya. Betul. Nah, hal-hal kayak begini nih kadang-kadang waktu di dalam perjalanan hidupku yang kalau aku ya misalnya baru bertobat dulu, adalah pengajaran-pengajaran seperti begitu yang memang akhirnya karena ketidakmengertian di waktu itu, ya ngikut rasa tertuduh dan lain sebagainya. Ya puji Tuhan akhirnya dipertemukan sama Tuhan dengan pengajaran yang benar. Betul. Akhirnya mulai belajar. Dan lambat laun kita kan mengeluarkan diri dari komunitas-komunitas yang akhirnya tidak membuat kita bertumbuh gitu loh. Betul. Dan intinya cuma satu, kalau kita terus tekun sama Tuhan, Tuhan akan bawa ke komunitas yang lebih bisa membangun lebih lagi dan lain sebagainya. Itu yang menjadi contoh konsistensi sampai aku lihat dari tadi Kak Foni ini konsisten banget dari pertobatan tahun 90 sampai hari ini, dan sampai kita kalau ngomong senyawa banget gitu. Amin. Betul-betul kalau ngomong tentang apalagi kasih karunia Tuhan dan lain sebagainya, waduh nyambung banget gitu. Ya jadi mata saya itu tercelik. Dulu saya sebetulnya bukan judge gimana, cuman saya suka mikir, Tuhan apa dia boleh dia lagi melayani di altar tapi dia hidupannya masih kayak gitu. Saya bertanya sama Tuhan, nggak yang mesti cerita-cerita ke orang, nggak. Saya bertanya kenapa, maksudnya apa boleh. Terus akhirnya ya itu, saya waktu tukar pikiran sama anak saya, dia bilang, Mama coba dengar lagu Reckless Love of God. Itu namanya Tuhan punya cinta tuh parah banget, Mama. Lu mau lakuin apa aja kalau asal dia pasti diampuni. Jadi teman-teman saya yang misalnya ngajak ngomong kayak gitu, aku bilang nggak usah. Kita doain dia aja, kita doain aja. Suatu hari gitu. Jadi mata saya itu dibukakan Tuhan hari demi hari, terus menerus. Jadi saya semakin rasa lega gitu. Rasa lega karena saya tuh saya anggap kasih Tuhan tuh dahsyat banget. Nggak ada manusia yang bisa kayak gitu. Ini tapi pertanyaan yang bagus juga. Maksudnya ini buat sahabat kopi juga. Marilah kita tanya sama diri kita sendiri. Orang yang misalnya gini nih. Ini pertanyaannya agak-agak kontroversial soalnya. Orang yang sudah ketahuan berdosa. Karena semua orang berdosa. Kemudian tingkat berikutnya lagi berdosa, apakah dia hidup dalam dosa atau tidak. Karena semua orang pasti berdosa ya. Apakah dia hidup dalam dosa atau tidak. Kalaupun dia hidup dalam dosa, dia gak ketahuan. Ini kita ngomong di dalam ranah pelayanan di gereja-gereja ya. Betul. Dan yang keempat, dia hidup dalam dosa dan ketahuan hidup dalam dosa. Nah, apakah orang yang seperti itu, yang udah ketahuan hidup dalam dosa, diperbolehkan untuk melayani di mimbar? Nah, itu kan menjadi pertanyaan yang semua punya standar beda-beda. Semua punya aturan berbeda-beda. Iya kan? Iya, betul. Ya, silakan komen. Kalau mau komen, silakan kasih pendapat Anda. Maksudnya gini, Mr. Billy, ada gereja yang bisa tahu. Dan akhirnya dilarang, gak boleh. Karena gereja itu sangat ketat menjaga kekudusan. Nah, saya sendiri pun pengen nanya ke Mr. Billy, itu gimana kalau misalnya udah ketahuan, tapi akhirnya dia nangis-nangis, dia bilang dia belum punya kekuatan untuk meninggalkan, untuk supaya dia bisa mencintai lawan jenis misalnya. Itu gimana dong? Aku sendiri mau bertanya. Itu pertanyaan menjadi pertanyaan yang bagus. Jadi sekali lagi kita rangkumkan dulu nih ya. Semua orang udah pasti berdosa. Betul. Walaupun kita sudah terima Yesus atau tidak, oke lah, taruhlah kita sudah terima Yesus menjadi lahir baru ya. Iya. Tidak berarti kita nggak berdosa. Setiap hari kita pasti masih ada dosanya. Cuma kan kita sudah dikuduskan, kita disempurnakan sama Yesus karena kita nggak bisa menguduskan diri sendiri. Level berikutnya yang kedua adalah apakah orang itu jatuh ke dalam dosa atau dia hidup di dalam dosa, ya kan? Itu adalah level yang di atasnya tuh. Karena setiap kita bisa jatuh dalam dosa setiap hari lah. Kita mikir sesuatu yang salah aja, negatif aja bisa juga berdosa. Tapi kan itu hanya jatuh dalam dosa. Kita gagal misalnya di situ.
Tapi kalau kita terus-terusan hidup di situ, terus kita masih terikat sama dosa, berarti kan dia hidup dalam dosa. Oke. Yang ketiga adalah di dalam ranah gereja nih ya. Sorry, kalau masih terus hidup dalam dosa itu apa yang terjadi dong? Lah, berarti kita nggak menghargai pengorbanan Tuhan dong. Betul. Ya kan? Kita mau menyalibkan Tuhan kedua kalinya. Betul. Wah, bagi saya itu sangat nggak bagus banget dong. Betul. Tapi kan ada orang seperti itu nih. Ada orang yang udah terima Yesus tapi terus hidup, udah tahu nih dia salah tapi tetap hidup dalam dosa gitu. Itu bisa juga keterikatan sama dosa, bisa juga gitu ya. Yang ketiga adalah di dalam ranah gereja lagi nih ya, pelayanan. Tapi nggak ketahuan dia hidup dalam dosa. Misalnya dia pelayanan lah di mimbar gitu, tapi nggak ketahuan dia tinggal bareng misalnya, ya kan, sama Leven misalnya, atau di luar dia masih narkoba, atau dia seks bebas, atau apapun lah itu, nggak ketahuan, tapi itu dia lakukan pokoknya bukan hanya sekali-sekali, tapi terus-terusan, jadi betul-betul dia hidup dalam dosa gitu, cuman nggak ketahuan aja, dia pelayanan karena ya ini kebutuhan gue lah, gue dapat PK misalnya kan, hamba Tuhan juga ada lah yang begitu ya misalnya. Nah, yang keempat, sekarang gerejanya tahu. Ya, bahwa wah ini orang hidup dalam dosa nih, ketahuan nih, ya kan? Dan bahkan orang itu mungkin udah ngaku gitu loh sama dia. Tapi dipecat. Nah ini dia nih. Apa aturannya untuk memfasilitasi orang seperti ini? Itu kan yang tadi ditanya kan, udah ketahuan nih berbuat dosa, dan posisi dia sebagai pelayan Tuhan, bahkan di mimbar nih. Kalau bagi saya udah ketahuan ya, jangan dibuang orang seperti itu. Benci dosanya, jangan benci orangnya dong. Betul. Itu adalah kesempatan kita membapai dia, udah pasti begitu. Membapai dia, mengasihi dia, menerima dia apa adanya, bukan menerima dosanya. Iya, betul. Betul, lebih baik dia tidak melayani dulu, lebih baik. Untuk di mentor dulu, step back dulu, kemudian di cover gitu ya. Ini benar. Dan dikasihi, jangan sampai dia kabur dari tempat itu. Betul. Difasilitasi dengan baik. Dan tidak menutup kemungkinan bahwa satu hari kelak dia akan di reinstate, dia bisa kembali melayani. Kalau kita tadinya di mimbar ya di mimbar misalnya gitu. Itu bagi saya karena ada proses yang namanya pemulihan, dan itu gereja seringkali gagal di dalam proses itu karena seperti tadi, dengan konsep menjaga kekudusan. Akhirnya kalau lu nggak kudus, lu jangan di sini. Ya semua kita nggak kudus kali. Kita dikuduskan sama Tuhan Yesus, gitu kan tiap hari. Itu ngeri banget tuh judge begitu. Nah itu yang menjadi banyak hal terjadi di mana-mana ketika orang sampai jatuh ke dalam dosa dalam proses pelayanan dan kemudian ketahuan. Yang saya tahu selama 28 tahun saya pelayanan, hampir semuanya, hanya 1-2 yang saya dengar case-nya yang akhirnya dipeluk dan kemudian bisa akhirnya di reinstate ya, dikembalikan. Itu hampir semuanya keluar dan pergi dan hilang. Nah itu yang harus diperbaiki di dalam pembapaan, di dalam penerimaan ya. Kasih karunia bukannya berarti tiket buat dosa. Betul. Kasih karunia adalah sesuatu yang justru bisa membebaskan dia dari dosa. Betul. Dengan penerimaan, dengan tidak menghakimi dan lain sebagainya. Betul. Jadi yang tadi Kak Foni bilang itu menarik sekali memang, dan itu yang dialami sama banyak gereja. Yang bagaimana nih cara menangani orang-orang seperti itu. Saya pernah mengalami satu kejadian kayak gini. Jadi saya tahu ada satu hamba Tuhan yang jatuh dalam dosa. Tapi dia tuh tetap melayani firman dan tetap mendoakan orang, mujizat tetap terjadi. Saya langsung bertanya dong kepada ya pokoknya ada salah satu hamba Tuhan, saudara saya gitu. Terus dia bilang gini, Fon, kalau kelakuan dia dengan Tuhan, itu Tuhan yang urusin. Tapi kalau dia tetap bisa mengadakan mujizat atau apa, itu firman Tuhan. Tuhan membela firman-Nya sendiri. Ya. Itu benar ya kan Pak Subili? Iya, saya percaya bahwa ada beberapa orang-orang yang jatuh dalam dosa, tetapi urapan Tuhannya atau karunia Tuhan itu tetap sama dia. Ya, betul. Ada satu sisi lagi, dia bisa menjadi batu sandungan. Udah pasti begitu. Betul. Apalagi orang-orang seperti ini yang berarti ya, apa yang dia sampaikan tidak sama dengan apa yang dia lakukan. Betul. Ya kan, itu pasti jadi batu sandungan lah. Jadi ya orang-orang seperti ini harusnya menarik diri dulu dan kembali memulihkan hidupnya. Ya, paling tidak begitu. Tetapi ada orang-orang memang yang hidup seperti itu, tetapi karunia Tuhan tetap ada.
Nah itu semuanya kan kedaulatan Tuhan lah ya. Betul. Itu yang tadi Kak Foni bilang, Tuhan lebih mementingkan firman-Nya, Tuhan mementingkan karunia-Nya kepada lewat orang ini menjadi berkat bagi orang lain. Betul. Karena bagi saya untuk mendengarkan album atau mendengarkan khotbah dari seorang hamba Tuhan yang ketahuan pernah jatuh dalam dosa, bagi saya ya itu karyanya dia yang Tuhan berikan buat dia. Jadi kalau saya dengar lagi misalnya atau dengar lagi lagunya atau khotbahnya ya kita jangan membenci kan. Jangan benci dosanya, jangan benci orangnya. Betul. Dan kembali lagi itu kan firman yang disampaikan atau lagu yang disampaikan lewat apa yang Tuhan berikan kepada dia. Itu aja sih sebenarnya. Dan ya kita di satu sisi juga, di sisi yang lain juga harus jadi dewasa rohani untuk memang akhirnya tidak mengkultuskan orang. Betul. Saya juga ngalami bahwa semakin lama Tuhan memberikan saya dewasa rohani. Itu benar, dewasa rohani. Jadi sepertinya kalau misalnya yang di sekuler, misalnya kalau anak kita salah gitu atau apa, terus harus dipukul. Nah, misalnya teman saya dia harus pukul, saya bilang gak usah. Panggil aja, ngobrol aja, kamu sayang dia, jangan lakuin lagi. Nah, nah maksudnya saya menjadi dewasa karena saya bisa nasihatin teman saya. Nah, maksudnya Tuhan berikan saya kedewasaan rohani yang kayak gitu. Jadi saya bisa berpikir, oh iya gini ya, kita nggak boleh judge ini, kita harus doain dia. Ada yang emang itu urusannya Tuhan, bukan urusan kita gitu. Iya, betul. Wow, senang banget bisa ngobrol gini. By the way, udah punya nggak bukunya? Oh iya, aduh. Udah punya? Ibu-ibu, bapak-bapak, teman-teman, guys, dan juga yang masih ada yang fans gue nih. Coba deh, gue beli ini karena gue tahu nggak sih, gue tuh tiap hari kalau makan roti, makan itu kan makanan buat tubuh, tapi yang namanya makanan rohani itu puas. Nah jadi kalau tiap hari ikutin, ya kan, Kingdom Daily Devotion, Pastor Billy itu harus dengar khotbah dari gembala aku juga harus. Tapi beli ini, waduh, ini mah udah lebih baik gue puasa dulu, gue baca begini ya. Jadi so guys, please ya, order cepet, oke? Setuju? Mantap. Gue gak usah jelasin. Kingdom Daily Devotion, wow, keren. Thank you. And this is edisi revisi ya, revisi itu lebih besar fontnya, sama dia. Aku lebih baik hilang tas branded atau apa daripada ini, mending gue bawa gue kepit gitu loh. Gak seharga tas branded kali itu. Tapi isinya ini firman Tuhan yang buat kita makan puas batin kita semua. Thank you loh udah mendapatkan bukunya dan itu prosesnya 1 tahun Kak. Luar biasa. Dengan tim publishing dari Immanuel Publishing House dan sekarang edisi yang berikut ini yang ini sudah full color, fontnya diperbesar dan ya pastinya 365 hari renungan harian kan di dalam situ. Dan ini renungan harian volume 1. Jadi ini renungan harian yang nanti ada volume 2. Ada volume 2 dan seterusnya. Wow. Ini renungan harian yang aku tulis tahun 2021 ini. Tapi once a year kan? Once a year. Jadi tahun depan kita keluarin volume 2 dan seterusnya dan seterusnya. Jadi bahannya sih udah ada sampai 5. Nanti di gue punya lemari udah belerot dong. Asik. Dong. Makanya kalau lihat di punggungnya ada volume 1 tulisannya. Iya. Di punggung. Di sini ya. Di atasnya volume punggung. 1. Nah, iya itu. Nih dia beli yuk. Jadi aku pengen ngomong itu kita di kelupaan. Thank you loh Kak. Aku tuh berterima kasih banget sama Tuhan karena Tuhan mempertemukan aku dengan Pastor Billy. Oh, thank you karena Jesus. Semua khotbah yang aku ikutin itu lebih sering banyak nangisnya sih gue. Aduh. Bukan apa-apa ya. Karena aku tuh orangnya tuh perasa. Jadi kalau bisa ada kesaksian satu, ada tentang kebaikan tuh ini langsung nangis. Bukan nangis cengeng mengasihani diri atau apa, enggak. Nangisnya tuh keren banget Tuhan itu ya, dahsyat banget, ngeri. Jadi nangis Tuhan kagum banget gitu, nangis terima kasih atas semua kebaikan Tuhan gitu. Jadi hari ini posisi kita menerima kebaikan untuk memberikan kebaikan. Betul, ya kan? betul. Itu. Tuhan mengasihi kita untuk kita mengasihi mereka gitu kan. That's grace. That's grace. Keren. Ya kita nih baru ketemu tahun ini loh Kak ya. Iya ya. Iya beberapa bulan lalu kan. Di dekat sini nih. Ya di Kebayoran. Di ibadah full gospel ya. Ibadah full gospel lagi. Kok bisa datang sih? Itu kan ibadah pria. Tapi aku diundang buat nyanyi satu lagu. Oh iya, karena nyanyi ya. Itu ibadah pria-pria kan waktu itu. Full gospel Businessman Fellowship Indonesia. Betul. Ya kan singkatannya gitu ya. Iya. Oh iya, terus tanggal itu ada konser kecil. Oh iya, kasih tahu dong Kak, kasih tahu. Bulan Desember. Iya, tanggal 7 Desember.
aku kan punya ministry kecil namanya NAP. Oke. Nah, kan Mr. Bill belum tahu kan NAP. NAP ministry itu NAP, Never Ending Praises. Wow. To Jesus. Jadi pujian yang nggak pernah mau berakhir, entah di dunia, entah nanti di surga kita terus memuji Tuhan, kan gitu. Nah, jadi kita tuh ngadakan a white Christmas concert. Oke. Itu yang akan nyanyi ada Once, ada Eke Deli, ada Dearly Dave, ada Tommy Bolly X Factor, ada Fonny Sumlang, ada Uzi Peters, and ada yang paling spesial lagi ada a White Christmas Choir. Aku dari dulu pernah mimpin 500 choir, 500 person paduan suara, pernah. Pokoknya aku itulah gara-gara dari kecil. Jadi multi talent. Emang Tuhan kan kasih kita berbagai-bagai makan, bisa masak juga gitu. Masak Manado. By the way, guys, bawain kasih lihat guys. Apaan? Gue mau kasih lihat. Tolong guys. Tolong. Apaan? Brand Bonce. Kan jago masak. Brand Bonce. Iya. Brand Bonce. Gue mau kasih lihat. Kaki. Sini guys. Kaki dewa. Thank you Mike. Enggak karena bawa. Ya. Tadi dia datang ke sini, dia bilang sama gue katanya, Bill, aku masakin kamu nih Bill. Ini adalah Brennebone kaki babi. Brennebone kaki babi. Guys, tunggu, gue buka dulu. Jadi gini, kan Dr. Bill kan pernah khotbah tuh. Pernah ngobrol-ngobrol, kalau Brennebone gitu. Jadi gue, pasti dia suka Brennebone. Tapi karena kan belum dimakan-makan, jadi dia mengental. Nanti tinggal diangetin pakai air panas, diaduk-aduk dikit. Abis ini gue hajar nih Kak. Serius? Iya, abis itu gue ketemu my wife. Iya dong. Selesaikan ini dengan secara Kristen. Jadi terus kita juga ada orkestra namanya Yuyun George Orchestra. Tempatnya di Grand Ballroom, Hotel Mega Anggrek. Grand Ballroom Mega Anggrek itu posisinya harus lewatin Mall Taman Anggrek, nggak jauh dari situ. Hotel Mega Anggrek, lewatin Mall Taman Anggrek di ballroomnya. Tanggal 7 Desember. 7 Desember tuh hari Minggu ya. Jadi dia open gate-nya jam 5. Oke. Kita juga ada tiket-tiket. Itu bisa beli tiketnya onsite? Bisa kalau di sekarang tempat. Mau beli tiket di mana? Kalau beli sekarang ada dong, bisa hubungi aku. Oke. Di nomor handphone aku. Kita cantumin di sini ya, di bawah sini ya. Cantumin di sini, guys yang nonton nih ada nomor telepon di bawah sini. Tinggal hubungin, bisa datang tanggal 7. Sayang aku nggak bisa datang, mohon maaf. Iya kan aku tuh karena tubruan ya di Surabaya. Nanti mungkin siapa tahu next year atau apa ya. Mau banget Kak, mau banget. Iya. Kak, kasih dong kata-kata dari Kak Fonny Sumlang buat teman-teman sahabat kopi yang sedang nonton hari ini. Sahabat kopi, kayaknya sekarang waktunya udah mesti cepet-cepet deh. Cepet-cepet melekat dengan Tuhan. Karena waktunya udah deket juga sih. Amen. Jesus is coming very soon. Cuma kita kan gak tahu kapan, hari apa, tahun berapa, bulan apa. Tapi dengan kita lihat tanda-tanda zaman yang udah begitu ngeri, kita harus ngerti dong firman Tuhan bilang apa kan. Kalau semua itu udah terjadi, berarti itu akan datang. Jadi aku selalu doanya gini, Tuhan kasih umur panjang dong, supaya aku kalau pas rapture aku juga diangkat dong di awan-awan. Jadi gak ketinggalan, gak harus melalui dunia orang mati, gak mau. Minta kalau dikabulin puji Tuhan, kalau gak apa-apa. Jadi guys, yuk kita sungguh-sungguh ibadah, setia, baca firman, nonton tiap hari daily Kingdom Daily Devotion, itu nguatin roh jiwa tubuh kita. Ya kan ya Mas Billy? So guys, please terus semangat, terus setia, terus rasain di dalam hatimu bahwa kita ini anak-anak kesayangan Tuhan. Amen. Bahwa Jesus love us so much. Amen. Ya kan? Amen. So I love you too. Thank you Kak Fonny. Thank you banget udah datang ke sini. So Sama-sama. Good to see you. Thank you for soup Brennebone-nya. Dan pasti dinikmati nantinya. Dan jangan lupa tanggal 7 Desember jam 5 sore. Jam 5 sore di Hotel Mega Anggrek. Di ballroomnya. Ada Once, ada Kak Fonny dan lain-lain tadi sudah diumumkan. Nanti kita cantumkan posternya di sini dan nomor teleponnya bisa langsung order tiketnya. Thank you, dan jangan lupa untuk hadir ya. Iya dong. So until next time kita harus keep in touch ya. Thank you banget for I can meet you. Oh sama-sama. I'm so honored juga to see you and meet you. Sahabat kopi, jangan pernah lupa seperti tadi kita bicarain,
hidup konsisten dan salah satunya tertanamlah di komunitas. Yes. Dan pastinya komunitas yang benar yang membangun. Betul. Dan akuntabilitas terjadi dan disitulah kita bertemu di dalam kasih karunia Tuhan. Betul. Until next time, God bless you dari saya, Billy Lantang. Jangan pernah lupa untuk subscribe, like, dan juga share IG, TikTok, dan juga YouTube Billy's Coffee Table. God bless you.